Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, saudara-saudara, rekan-rekan yang kami hormati. Kita tetap melaksanakan istiqomah Rebo untuk acara di yang kita bina ini. Moga-moga ini bisa menjadikan berkah. Mbak Zain rodok rapenak niki badane. Nggih. Rekan-rekan yang kami hormati, ini meskipun berapapun yang hadir, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah tetap kita mulai. Dan kebetulan hari ini yang mendapatkan giliran untuk menjadi narasumber Pak Jaka dari Blitar. Mas Doni, iya ini pokoknya Mas Doni yang penting ini tetap ini sing iso operasional ya sing nom, sing sepuh-sepuh ngaten iki mengiso bergabung. Hari ini rekan-rekan kita mulai dengan membaca Ummul Kitab. Moga-moga lancar untuk acara ini dan khususnya kita hadiahkan pada Nabi Muhammad SAW. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk berikutnya kita hadiahkan Al-Fatihah untuk beliau pembina kita Pak Sabarwanto. Moga-moga karyanya dari hari ke hari semakin diberi pencerahan oleh Allah. Lamul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, rekan-rekan yang kami hormati, hari ini memang Pak Jaka mendapatkan giliran untuk membicarakan masalah yang ya terus terang sebelumnya saya juga sudah telepon dengan beliau yang sempat menanyakan karena pengalaman saya di Patrap Sakaratul Maut. Patrap Sakaratul Maut yang pernah saya alami. Pak Jaka menelpon saya gitu dan terus terang aja itu sesuatu pengalaman spiritual yang istimewa buat saya, dan Pak Jaka memang punya pengalaman tersendiri. Beliau tidak pernah mengalami latihan yang didampingi oleh rekan tapi beliau mempunyai pengalaman spiritual tersendiri yang hubungannya dengan masalah ini yang nanti akan beliau sampaikan. Ya mohon maaf karena saya dengan disiplin ilmu yang agak beda, jadi pemahamannya terus terang aja agak khusus gitu ya. Nanti Pak Jaka memang nanti kita dengarkan tuh karena pengalaman yang pribadi beliau, sehingga untuk memperkaya wawasan kita bahwa kita itu memang ada unsur jasmani, ada unsur rohani, ada badan ini wadah ini, ada jiwa. Dan itu nanti kita bicarakan. Ya terus terang aja ini memang ranah spiritual, jadi kadang-kadang ya memang sedikit ada beda persepsi, nggak apa-apa, tapi ini memang untuk wawasan, memperluas wawasan. Pernah disampaikan oleh teman Pak Edi kemarin itu
wah supaya disimpulkan. Nah terus waktu itu Mbah Jayen menjawab, wah kalau mau disimpulkan itu ya rodok repot, karena pengalaman spiritual masing-masing orang itu kadang-kadang tuh ya agak beda gitu lah. Jadi memang eh, eh, suluk untuk perjalanan seorang saleh itu memang beda-beda, tapi paling tidak kita dengan sharing nanti harapannya menjadi lebih optimal. Rekan-rekan kami hormati, ini kita orientasinya pada jam ya, karena disiplin waktu ya jam 20, nanti jam 9 ku ya sudah kalau bisa sudah selesai. Nah ini karena Pak Jaka yang diberi tugas kok belum muncul karena ada kendala apa. Nah, ini mungkin kita sambil menanti. Oh maaf. Oh hilang. Maaf. Wah, maaf sementara ketutul maaf ya. Ketutul. Loh, ketutul, sempat hilang. Mohon maaf. Anu kedengaran lagi ya? Mohon maaf. Kedengeran, Pak, kedengeran. Oh, kedengaran. Lebih bagus, Pak. Oh ya. Tadi sempat hilang. Tadi sempat hilang. Ya. Baik, rekan-rekan, dari apa yang saya bicarakan dengan Pak Jaka, sepintas ya. Dalam ilmu Jawa itu ada istilahnya apa tuh? Urip sakjroning mati, mati sakjroning urip. Nah, itu ada istilah ilmu Jawa seperti itu. Saya pernah memahami apa toh mati sakjroning urip. Mati sakjroning urip. Jadi kita tuh masih urip. Tapi mencoba mati itu bagaimana toh? Lah, ini patrap sakaratul maut itu sebetulnya itu ngerasa piye toh. Ini. Jadi orang hidup tapi merasakan waktu patrap sakaratul maut itu merasakan hilang itu rekan-rekan. Jadi begitu pasrah, tahu-tahu ya hilang gitu aja, kes gitu, jatuh. Tapi ditampani oleh teman-teman yang menjaga, terus tapi masih mendengar, jadi masih mendengar suara-suara teman-teman jagongan itu mendengar. Tapi saya nggak mengalami suasana apa, misalnya ada sambutan ini nopo piye yang seperti diceritakan orang-orang yang mati suri dan sebagainya itu nggak mengalami. Nah setelah dibangunkan ya seperti bangun tidur begitu aja, sudah bangun ya sudah bangun gitu aja. Nah, ini Pak Jaka. Assalamualaikum Pak Jaka. Alhamdulillah. Piantun Blitar sudah bisa bergabung. Nggih, nun Mas Doni, nggih. Alhamdulillah. Nggih, Pak Jaka, ini pendahuluan tadi saya pengantar saja. Ini yang paling pokok nanti penjenengan yang menyampaikan. Ini tadi saya menyampaikan tadi sepintas saya telepon ke saya itu. Nah, ini tadi saya membahas mati sakjroning urip sakjroning mati ya gitu. Jadi apa diolah-alik itu yang kemarin penyanyi menanyakan kepada saya tentang merasanya bagaimana pada saat patrap sakaratul maut itu. Nah, sedangkan penyanyi punya pengalaman tersendiri, rasanya seperti apa lah ini
mungkin di-sharingkan karena untuk berani ngelakoni seperti penjenengan itu yo untuk terjadi peristiwa entah itu namanya apa itu tidak semua orang. Jadi mungkin di sini bisa di-sharekan nanti bisa kita berdialog bukan berdebat tapi berdialog untuk kesimpulannya nanti masing-masing mungkin seperti itu. Nah, baik teman-teman, pengantar dari saya cukup itu dulu. Kita persilahkan ini waktunya Pak Jika untuk medar Sabdo untuk menyampaikan pengalamannya. Kami persilakan Pak Jaga, monggo. Monggo kami persilakan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Bapak Kiai, Bapak Ustadz, lan sedaya sederek senior dan semua yang mendengarkan acara pada saat ini. Jadi pada saat ini sengaja saya ambil judul Mati untuk Memulai Hidup dalam Ilahi. Suara gua jelas Pak nggih? Bagus. Ya, lanjut. Terus judulnya kali ini Mati untuk Memulai Hidup dalam Ilahi. Itu sama saja lebih jelas lagi artinya untuk memulai hidup dalam ilahi dibutuhkan mati. Gitu nggih, Pak. Dados jenengan nate mireng yang Jawi yang berbicara, yang matur istilah mati sakjroning urip lan urip sakjroning mati. Kata-kata ini dengan judul hari ini sama maksudnya. Jadi mati sakjroning urip niku maksude orang yang belum sadar jika jalannya diperjalankan, jika melihatnya diperlihatkan, dia tidak punya kemampuan sama sekali. Dia belum sadar. Itu lebih jelasnya kaya-kaya batang sing merasa hidup. Sakjane kan jasad ini cuma bangkai. Jadi batang yang merasa hidup, bangkai yang merasa hidup. Nah, jika sudah bisa masuk ke urip sakjroning mati, itu bisa terjadi kalau yang tidak kekal sudah fana. Sing ora langgeng wis fana. Baru bisa yang kekal akan nyata. Nah, untuk hal ini itu dibutuhkan ego nol. Bisa sampai ke titik itu. Nah, apa ada dalilnya? Itu seperti yang tersebut dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3. Wal awalu, wal akhiru, wal zohiru, wal batinu, bahwa bikuli sya'in alim. Dialah hidup yang berperan baik di awal maupun di akhir, baik di luar maupun di dalam. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bahkan lebih mengetahui daripada orang itu sendiri tentang dirinya. Maksudnya dia tentu Allah nggih. Terus perintahnya untuk mati, memulai untuk memulai hidup dalam ilahi dibutuhkan mati. Itu apa? Itu diperintahkan dalam Al-Quran
surat Al-Baqarah ayat 54. Langsung terfokus ya mawon. Fa'tulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, yang artinya maka bunuhlah diri kalian. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian di sisi pencipta kalian. Tentu yang dimasukkan di sini bukan dalam arti bunuh secara fisik. Kayak jenengan langsung dilosor tengeril ngoten aja malah ora pas. Jadi yang dimasukkan di sini urip sakjroning mati. Bunuhlah diri kalian itu. Dan dijelaskan lagi di Quran surat An-Nisa 66. Walau ana kata alaihim alitulu anfusakum abi ruju min diarikum mafa'aluhu ila khalilum minhum. Yang artinya, dan sesungguhnya kami perintahkan pada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu. Niscaya dia tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil. Jadi yang mau melakukan hal seperti ini hanya sebagian orang saja. Tidak banyak yang mau melakukan. Terus apa pentingnya jika kita melakukan hal tersebut? Itu tersirat dalam Quran surat Al-Isra 72. Wa man kana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adzalu sabila. Dan barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Tentu yang dimasukkan di sini bukan buta dalam artian mata jasad. Diartikan di sini buta hatinya. Mengenai hal ini, saya pernah mendapat ilham waktu saya jalan-jalan di pasar. Itu ada ilham. Wasono wong-wong lho sing sak pirang-pirang kae. Kae ketoke melek padha nyawang. Sakjane kae mlulu kebu. Artinya kalau di Indonesia kan coba lihat itu orang-orang yang banyak itu waktu saya di pasar. Itu kelihatannya orang-orang itu bisa melihat. Tapi sebenarnya dia itu buta. Itu saya dapat ilham ketika saya di pasar mengantar istri. Nah, terus bagaimana caranya agar hatinya tidak buta? Jadi ini rumusnya begini menurut saya. Jika yang tidak kekal dunia ini dan jasad ini itu sudah hilang, baru yang kekal akan nyata. Jadi antara yang kekal dan yang tidak kekal itu seperti bolak-balik dua mata uang. Yang gambare angka itu di atas, maka gambar di baliknya tidak kelihatan. Jika dibalik, yang gambar yang tadinya tidak kelihatan jadi nyata kelihatan, yang angka jadi tertutup.
Seperti ketika kita berzikir la ilaha illallah, menafikan la ilaha dan mengisbatkan ilallah. Itu bisa juga diartikan pas ngaji sifat, ada sifat ma'ani di jasad yang basor, kalam, sama, dan lain-lain. Dan sifat ma'nawiyah yang di rohani. Jadi jika basor, mata jasad ini masih bisa melihat, yang basirun, yang melihat dari dalam belum nyata. Jika yang basor, mata jasad ini sudah off atau fana atau mati, tidak melihat, baru mata hati yang dari dalam, yang basirun akan nyata. Itu juga dengan kalam, mulut berbicara. Jika yang berbicara mulut ini, manusianya itu sudah fana, sudah mati, baru basirun yang berbicara dari dalam, jari wong sabdo, sabda, itu baru nyata, baru bisa keluar. Yang sama, telinga mendengar juga sama. Jika sama, telinga mendengar ini sudah off, sudah fana, baru samiun yang mendengar dari dalam akan nyata. Dan itu jelas sekali terjadi jika kita belajar di zikir nafas. Ketika zikir nafas level 4, itu kan nafi isbat. Puncaknya terjadi pada si begoh. Si begoh pada penglihatan bisa terjadi jika penglihatan si jasad itu fana. Awal-awalnya seperti itu. Begitu juga si begoh pada kalam, pada sama, juga pada aktivitas. Tapi jika biasanya sudah terbiasa, itu berlaku seperti dipaksa. Kadang kita beraktivitas, tahu-tahu penglihatan yang jasad hilang. Itu biasanya berkaitan dengan hal yang sangat penting. Mungkin ada teman yang jauh, sakit, atau pas naik mobil di depan mungkin ada apa macet atau gimana. Itu biasanya yang saya alami, mengalami seperti pada penglihatan atau kelihatan dengan sendirinya. Dan mengenai hal ini, saya pernah mendapat ilham Allah juga. Jadi saat itu, waktu berzikir, saya mendapat ilham tentang sekolah. Tentang sekolah, itu yang baru buka. Saya buka sekolah gitu maksudnya. Dan materi pelajarannya menyingkap takbir Ka'bah. Kita tahu bahwa Ka'bah itu rumah Allah. Jadi maksudnya kita mau mengenal Allah, mengerti tentang Allah. Tapi pada sekolah tersebut ada syarat. Saya katakan orang-orang yang mau belajar, kamu bisa belajar masuk ke sini, tapi apa? Ada syaratnya. Syaratnya yaitu kamu harus bisa memasukkan
meletakkan mayat di depan pintu itu sebelum masuk. Itu sama artinya dengan jika kita mau ke sisi rohani, jasmani, tidak bisa dibawa, harus mengalami fana. Dan pada ajaran zikir nafas, sebenarnya semua pelajaran mengarah ke judul ini, Pak. Kita belajar mati sebelum mati. Semuanya. Misalnya ada berzikir nafas. Level 4, langsung aja. Nafas masuk, yang ada hanya Allah. Masuk, nafas keluar, Allah. Yang ada hanya kekuatan Allah. Hingga lebur dan berpisah dengan jasad. Besok kalau kita mati, jasad ini lebur. Menyatu dengan alam. Begitu juga yang diterangkan sama guru kita, Pak Setio. Puncaknya ini kita lebur dengan alam dan berpisah dengan jasad. Itu kan jelas sekali mengarah ke mati sebelum mati. Itu pernah juga saya mengalami hal seperti itu. Ketika sedang berzikir la ilaha illallah. Saat itu pas di masjid saya. Tahu-tahu mulut ini berubah sendiri kata-katanya. Dari suaranya pelan menjadi semakin keras gitu. Dan kata-kata itu berubah. Tinggalan kabeh gitu. Tadinya itu cuma pelan-pelan, semakin keras. Nah, saya sadar terkejut karena dilihat orang-orang tuh. Kok zikirnya aneh kira-kira gitu. Nah, itu yang saya masukkan ada hubungannya dengan sibekoh di pembicaraan, di kata atau kalam. Ada juga mengandung arti kita disuruh meninggalkan yang tidak kekal. Yang dituju hanya Allah, hanya yang maha kekal. Jadi di sini tadi berzikir nafas ternyata intisarinya juga mati sebelum mati. Terus jika kita koreksi coba di patrap gerak, itu bisa terjadi lek sampean wis meneng. Jika Anda semua tidak bergerak, hanya diam, mengamati, menyadari, menyaksikan. Jika kita semua masih ikut-ikut menggerakkan jasad ini, maka tergerak akan gagal. Digerakkan yang dari dalam tidak bisa keluar. Itu kan juga kita belajar mati sebelum mati pada patra gerak. Jadi di situ terbesit arti makna menungsoni leren, uripe sing tumandang. Lek menungsoni durung leren, uripe
durung tumandang. Sing kekal dari dalam belum nyata. Dan seperti ini juga, saya juga pernah dapat ilham yang mengenai hal ini. Yen kowe sik ngomong dhewe, aku mengrungokne. Yen kowe wis meneng, aku sing ngomongne. Yen kowe sik obah dhewe, aku mung nyawang. Yen kowe wis meneng, aku sing ngobahne. Itu dari ilham yang saya dapat kala itu. Jadi ternyata Pater Gerak pun juga mengarah ke pelajaran mati sebelum mati. Terus ada lagi di zikir nafas pelajaran pater tidur. Dalam pater tidur kita jangan bergerak, jangan aktivitas, jangan berpikir, jangan mencari, jangan mengharap. Pokoknya wis meneng ae gitu. Baru bisa terjadi badan turu ati tangi. Jadi itu mengarah ke fananya jasad, ke mati sebelum mati juga. Padahal pas tidur. Mungkin atau saya yang belum tahu, ternyata semua pelajaran di zikir nafas mengarah ke mati sebelum mati. Maaf Pak Joko, Okay? Sewu. Ya, karena keterbatasan waktu dan supaya nanti bisa ada dialogis, mungkin pengantar penjenengan itu dulu kita mencoba kita padukan dengan teman-teman supaya nanti bisa lebih menarik lagi. Jadi intinya sudah tertangkap Pak Jaka. Jadi penjenengan itu sudah latihan mati sebelum mati itu dilakoni dan beberapa pengalaman tadi seperti itu. Monggo nanti terus terang aja memang ini pengalaman spiritual yang luar biasa. Nanti Pak Jawa nggih. Jadi kita beri kesempatan teman-teman untuk menyampaikan respon dulu sehingga bisa tahu apa yang kau mau. Nggih, sementara ngaten Pak Joko. Monggo rekan-rekan keterbatasan. Ini tadi Pak Mas Bambang juga sudah muncul. Mas Bambang, Bang Karso. Karena ini Pak Mas Bambang itu yang selalu itu kan ego itu nggak bisa, kita itu kan hidup. Monggo kami persilakan Pak Bambang. Ini ketemu dengan yang banyak pengalaman. Monggo kami persilakan. Yeah. Itu paparannya dari yang terhormat Pak Joko Sanggada itu adalah selaras, saya sangat setuju. Cuma di situ itu cara menganalisisnya kok bisa begitu tuh bagaimana toh? Karena saya tuh beranggapan bahwa seseorang yang mengikuti spiritual itu harus bisa menjelaskan, bisa menganalisis, kecuali satu yang tidak bisa dianalisis, yaitu laisa kamlisihi saipun. Di luar itu bisa. Akan saya mulai. Pada intinya, kalau kita merujuk kepada psikologi, kebetulan Pak Puri itu kan bidangnya psikologi ya. Yang saya terima dari paparan Undip, Universitas Diponegoro Semarang, itu tubuh itu ada yang namanya manas, MANAS. Isi manas itu, satu, pikiran. Dua, perasaan. Yang ketiga, memori. Pikiran letak di atas, perasaan letak di tengah, memori letak di bawah. Apabila tadi dikatakan oleh Pak Joko, nek kue meneng, aku sing ngomong, yen
atau sebaliknya. Itu betul sekali. Itu namanya mati rogo. Kalau di spiritual itu namanya metodologi intrans. Intrans itu antara ingat dan tidak ingat. Untuk mencapai intrans itu ada beberapa teknik cara, berbagai cara. Contohnya, kalau kita melihat jaran kepang itu kan mubeng-mubeng terus, itu mencari intran, terus jatuh antara ingat dan tidak, itu namanya intrans. Sehingga kalau masuk ke intran itu dilanjut kepada daerah kontemplasi. Kontemplasi itu apa? Yaitu keterhubungan antara jiwa dan yang memiliki jiwa. Itu cara menganalisnya menurut versi saya begitu. Kajian saya begitu. Nah, pada intinya juga, spiritual itu cuma ada tipe 4 fasenya. 1, adaptasi. Kalau di tatarannya SSI Solo Pak Pur, itu level 1. Cirinya harus tuntas. Gerakan tubuhnya geringgingene kudu hilang dulu. Nek geringgingene ijik urung tuntas. Itu adaptasi. Kemudian ditingkatkan menjadi titik 0, keseimbangan. Yaitu pada level 2. Makanya di situ kemarin saya katakan harus memegang tongkat Musa. Apa itu wujudnya? Hu Allah. Itu adalah tali untuk konsentrasi, jangan pergi kemana-mana, tujuan kita ya Allah itu. Gegebengannya ya itu tongkat Musa. Jangan sampai kemana-mana. Lurus ke Allah begitu. Itu sebagai tajian. Lah, nanti jika mengucapkan ya Allah terus, itu nanti lama-lama itu tinggal hu ya biarin, enggak apa-apa, begitu biarin. Itu. Nah, itu nanti kalau sudah begitu masuk dalam kontemplasi. Nah, dalam kontemplasi itu apa yang dirasakan? Yaitu antara jiwa dan raga itu sudah pecah. Pecahin jiwa dan raga. Sehingga yang dikehendaki di sini adalah lepasnya jiwa dan raga. Nah, itulah kesulitan kita. Itu kemelekatan. Itu sulit sekali. Sulit itu bukan berarti tidak bisa loh. Bisa, tapi sulit. Harus dilatih beberapa kali. Gitu loh. Contoh untuk saya, untuk melepaskan kemelekatan ya iso seorang. Mengapa? Karena kalau kita itu ingat, wah anakku sih koyong ini, bondoku sih koyong ini, jabatan sih koyong ini, itu tidak bisa untuk melepas, tidak bisa. Itulah namanya pelepasan ego. Selama manusia ditunggangi oleh ego, itu tidak bisa jumbo. Jumbo antara jiwa dan raga. Itu loh contoh. Kita hidup di dunia itu kan masuk dimensi 3. Yang suatu saat kita ditagih utang, engko tak bayar tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 ditagih kok ngelungani, itu berarti masih melekat tuh. Belum tumbuh antara lahir dan batin. Kalau dia tuh ngomong tanggal 1 selesai, itu loh. Itu namanya keikhlasan, kesetiaan. Artinya kekonsekuensinya itu perlu dilatih. Nah, cara melatihnya kalau saya pribadi dengan kesadaran. Intinya kesadaran, dirasake, mana yang perlu dicermati, ya dicermati. Skala prioritas. Contoh, itu tidak perlu bisa. Kemarin itu saya konsultasi dengan Mbah Bejo itu begitu ya. Bisa nggak Mbah ATP tanpa diplom? Bisa. Kita menop, sudah nanti seliweran sendiri kok. Aku ngene, aku ngene. Kemudian tumpuan ATP itu
dibuat skala prioritas mana yang perlu dikerjakan. Kalau sudah begitu, sekarang kita pakai baju. Bajunya apa? Baju pemberdayaan diri. Itu ya psikologi lagi. Pemberdayaan diri itu artinya kalau dalam Quran itu mulut dikunci, tangan akan ngomong, kaki akan ngomong, kuping akan ngomong. Itu betul. Quran itu betul sekali. Saya setuju itu. Mengapa? Saya sudah mengalami sendiri kok. Aku menang ngomong, kaki saya ngomong kan, tangan ngomong dan seterusnya. Sehingga kita melangkah itu penak, plek begitu. Cuma ya satu itu lagi, egone harus dikendalikan. Tanpa itu enggak bisa. Itu loh. Itu seperti itu. Jadi kesimpulannya yang dipaparkan oleh Pak Jaka Sanggada itu saya sangat setuju. Cuma hanya Pak Jaka Sanggada kurang begitu bisa menganalisis mengapa kok tinggal begitu. Nah, ini kita menggunakan nurul sains. Cara spiritual itu kalau hanya berdiri sendiri tidak bisa. Dipatok satu teknologi, yang kedua nurul sains, yang ketiga dalil-dalil agama. Dipicu oleh yang namanya kesadaran dijiwai. Makanya spiritual itu yang diolah beberapa saya dengarkan tuh jiwa terus. Nah, jiwa itu di mana? Jiwa itu di badan eterik, di bawah kulit. Itu loh. Baik, Tuh. Mbak Bambang. Iya. Jauh. Sudah. Sementara tambahan dari penjenengan itu dulu. Tadi ada titik temu Pak Bambang, Pak Jaka. Tadi kalau Pak Jaka tadi menyampaikan egonya dinulkan. Kalau Pak Bambang ini menyampaikan pengendalian ego. Nah, ini titik apa? Titik ada sedikit perbedaannya di situ. Tapi sama-sama usaha untuk manusia itu nggak punya apa-apa. Kekuatannya itu semuanya adalah la haula wala quwata illa billah. Nah, matur nuwun, ini karena pengalamannya Pak Jaka tadi, pengalaman pribadinya itu tadi sampai lek kowe meneng aku engko sing ngomong. Nah, jadi pengalaman pribadi. Terima kasih Pak Bambang tambahannya. Mungkin pengalaman dari teman-teman mungkin yang lain. Monggo tadi Pak Ahmad tadi mungkin mau ada respon. Monggo Pak Ahmad. Monggo ya. Jadi biar ini atau yang lain, monggo Pak Karso. Mbak Zain mungkin Mbak Zain ada tambahan, monggo biar lebih gayeng pengalamannya Pak Jaka ini. Rodok longgo saya. Monggo Mbak Zain memberi tambahan. Mbak Zain mungkin Pak Ahmad atau Pak Jaka mungkin merespon dari yang disampaikan Pak Bambang tadi. Monggo Pak Jaka. Terima kasih. Mbak Zain, jika mau menambah itu mic-nya belum dibuka tadi. Mungkin si Mbak Zainnya itu mau menambah. Enggak. Saya coba menanggapi dari Pak Bambang. Jadi masalah ego, kalau Pak Bambang tadi dikendalikan ya. Tapi kalau menurut saya untuk mencapai ranah yang namanya mati sebelum mati, itu kita bukan mengendalikan, tapi memang harus fana, nol. Jadi jika masih mengendalikan, itu kita masih ada. Sedangkan untuk menyampai nol, fana, bisanya jasanya memang tidur. Untuk mencapai ego sampai nol itu, jika jasadnya masih sadar, keakuannya masih ada, tidak bisa nol.
Maaf, cuma mungkin perbedaannya di situ. Kalau mungkin Pak Bambang juga mengalami yang caranya mengendalikan ego tidak sampai nol, nggih monggo ini pengalaman masing-masing. Bentar Pak, saya menanggapi dari Pak Joko ini hanya sekedar mungkin terjadi misleading. Itu begini Pak. Ketika kita masuk kepada level 1, ego itu ada. Ketika masuk dalam level 2, ego ada. Ketika masuk dalam level 3, itu hampir tipis ego. Tapi ketika masuk dalam level 4 itu sudah lost. Itu loh. Itu. Lah, itulah tataran ketika kita patrap. Entah itu patrap tidur, entah itu patrap gerak, entah itu patrap duduk, sama aja. Itu. Lah, kesulitan kita adalah letak melepas kemelekatan. Istilah menterengnya melepas ego. Lah, ego bisa lepas jika kita melakukan patrap. Jika kita selesai patrap, ego akan kembali. Ego itu sandangannya manusia kok. Ya, Iya, Pak. saat patrap itu ego bisa lepas. Itu pun dengan level 4. Kalau level 2 itu level 2 itu baru Allah itu hanya interaksi antara Bu Allahnya dengan yang Maha Kuasa itu, gitu loh. Itu pun jika dikonsultasi, dianalisis dengan psikologi, itu pun sebetulnya dimanas kok Pak. Dimanas Pak. Karena apa? Karena Allah itu laisa kamlisihi syai'un. Sebetulnya tidak perlu begitu, bisa kok kita merenung. Kalau saya ditanya teman-teman itu gimana Bang? Saya merenung. Merenung itu menepi pikir segala-galanya, menutup. Istilah Jawa ini ya nutup baban hawa songo. Gitu loh. Tuh. Baik, Pak Bambang, Pak Jaka. Ini sekarang ada titik temu. Jadi memang dengan DN ini kita berusaha untuk sampai ke sibgoh itu berarti memang melepas ego. Jadi betul-betul memang Pak Jaka tadi pengalaman dinulke betul. Nah, karena Pak Bambang dulu pernah menyampaikan dalam forum ini nggak bisa ego itu dinulkan. Lah sekarang ada titik temu. Dengan berlatih di DN itu memang melatih supaya waktu berlatih tanda petik ya, waktu berlatih itu egonya dinulkan. Tapi kalau melaksanakan ATP, nah ini beda. Kalau ATP ini beda antara latihan sama kita melaksanakan ATP ke aplikasi sehari-hari. Nah ini jadi memang kita itu masih hidup gitu loh, tapi kan tadi latihan mati dalam keadaan sebelum mati itu loh. Jadi Pak Jaka tadi judulnya itu memang kok titik tumpunya ada itu. Memang begitu Pak Dokter. Perlu Pak Dokter ketahui bahwa fana itu yang difanakan itu bola-balik Pak Pur ngendiko yang difanakan itu egonya. Makanya ada YouTube mengatakan fana bukan barang baru. Fana bukan barang mahal. Setiap orang bisa asal ada niat dan ngerti carane. Gitu. Nah, kalau ini dibawa kepada kehidupan sehari-hari, kita itu main ora enek wong perang kok, Pak. Misalnya kita ditagih utang jam 10 ya DKI, ora usah ngelungani, ora usah dan seterusnya itu loh yang sucengnya di situ. Gitu loh. Jadi antara jiwa dan raga itu jumbuh keplok itulah yang namanya manunggal ing kawula lan Gusti. Artinya antara jiwa, batin dan rohani dan raga itu jumbuh. Nek wis jumbuh kuwi namanya orang itu sudah khalifah, kan begitu Pak. Ora mencra-mencre gitu loh Pak sing dimaksudke. Oke Pak Bambang, terima kasih.
Sementara ini mau Mas Zain memberikan masukan Mas Zain untuk mematangkan. Monggo, monggo Iya, Mas Zain. Nggih, monggo. untuk mengkompromikan antara dua hal itu ada perumpamaan untuk melaksanakan hidup spiritual dengan sadar Allah itu bagaikan kita memelihara dua tombol. Ketika kita menghendaki kebenaran hakiki yang telah kita dapatkan menjadi aplikasi, kita tombol on-nya itu Allah-nya saja akan memberikan sumber kehidupan pada kita dengan melenyapkan mematikan tombol-tombol itu dan sebagainya itu, klikkan tombol Allah agar hidup di dalam kehidupan kita. Dengan demikian kehidupan kita akan sibuk dengan cara Allah karena sudah sadar Allah. Itu ibaratnya seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lain begitu. Jadinya hidup itu laksana, saya mempunyai tombol-tombol aja lah. Matikan tombol nafsu, kita akan hidup di tombol, menghidupkan tombol Allah agar bisa mencerminkan kehidupan kita dengan kehendak Allah. Gitu saja caranya ya kita yang banyak kita hidupkan dalam latihan-latihan berzikir kita. Ya, dengan berzikir kita akan memunculkan keterampilan-keterampilan mematikan yang nafsu-nafsu, menghidupkan baik-baik untuk menjadi cara hidup kita di dalam Allah. Itu aja Pak Dokter tentang apa yang bisa saya sampaikan. Nggih, matur nuwun rekan-rekan, karena keterbatasan waktu sudah 1 jam ini, jadi kita matur nuwun sangat Pak Jaka, dan ini memang pengalaman itu tidak setiap orang mengalami, dan di-sharingkan kepada kita bareng-bareng, dan pengertiannya semakin matang. Kita dalam berlatih DN itu memang mesti masalahnya ini tadi, bagaimana supaya egonya itu disesedikit mungkin kalau bisa dinolkan. Nah, ini memang tadi betul Pak Jaka tadi istilahnya. Termasuk waktu saya latihan untuk patrap sakaratul maut itu pun juga begitu, dinolkan, diserahkan kepada Allah baru bisa jadi. Jadi ini memang fungsi dari latihan DN, dan dalam penerapan kehidupan kita dalam sehari-harinya dengan ATP, sehingga mencerminkan karakter yang memang terkendali egonya dan menyerahkan kepada Allah SWT. Mungkin Pak Jaka sekarang kalimat penutupnya, monggo dari beberapa diskusi kita itu, penjenengan menyampaikan kalimat penutup untuk mematangkan apa yang penjenengan sampaikan. Kami persilakan Pak Jaka. Terima kasih Pak Matur Suwun. Memang tadi sengaja tidak saya jelaskan proses zikir nafas 1 sampai ketiganya, tidak saya jelaskan karena akan memakan waktu. Langsung saya potong ke zikir nafas yang keempat untuk mempercepat penjelasan saya, menyingkat waktu. Karena yang zikir nafas yang keempat itu yang langsung berhubungan dengan judul ini gitu. Jadi Pak, Bu, jika kita coba mengingat di pengadilan ya. Jadi vonis pengadilan itu yang paling berat vonis mati Pak ya. Vonis mati itu vonis terberat. Dan orang yang divonis mati itu bagaimana rasanya kira-kira ya? Langsung lemes, dempes gitu. Dan mungkin kita semua ini lupa
jika kita ini sudah divonis mati loh Pak. Jadi kita yang masih hidup ini sudah divonis mati. Cuma eksekusinya kapan itu yang belum jelas. Tapi vonisnya mati sudah pasti Pak. Sudah jatuh itu. Mungkin untuk kita yang berumur di atas 50 atau di atas 60 70 mungkin saja untuk umumnya tinggal berapa lama. Dan kita lupa kalau kita sudah divonis. Nalar-nalare terus sudah jatuh vonis, itu sudah kepastian kita akan mengalami. Tinggal nunggu dor, Pak. Dan bisa dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Kalau vonis mati di pengadilan, Pak, mungkin kita masih sedang makan enak-enaknya, tidak vonis sih toh, mangan kurung tek, sih ya, sama rokokan sih tak ngentek niki mungkin masih bisa ditunda, dikasih uang rokok mungkin masih bisa. Lah kalau kita di vonis yang sekarang ini, Pak, ini sangat tepat sekali. Sedang makan pun tahu-tahu dor, tipu. sedang salat, sedang di perjalanan, itu sudah pasti. Ya cuma ini hikmah dari pembicaraan saat ini, semoga kita menyadari, kita tetap mengingat, jika sebenarnya kita sudah ditentukan, sudah divonis, tinggal nunggu eksekusi, kita siap-siap sebaik mungkin. Jadi belajar zikir nafas, belajar menggusti, tidak bisa setengah-setengah lagi, Pak. Karena jika kita setengah-setengah, akan menghasilkan hasilnya juga setengah-setengah. Zikir nafas itu setengah-setengah, umum saja, hasilnya hari-hari juga umum saja. Zikir nafas itu sampai kita ora umum, di luar umum, hasil kita hari-hari aktivitas juga di luar umum, wis ra umum karo wong liya. Kita zikir nafas sampai di luar nalar, Pak. Kita aktivitas hari-hari itu keadaan mengalami bisa di luar nalar. Seperti itu hubungannya antara zikir nafas dengan aktivitas dari saya kira cuma sekian, karena saya juga manusia pada umumnya tidak lepas dari salah dan kurang. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Mohon diluruskan jika ada yang bengkok. Mohon dibenarkan jika ada yang salah. Akhirul salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jaka. Jadi saya bukan menyimpulkan, tapi ini kita mengambil hikmah dari pembicaraan kita. Jadi kita itu karena sudah divonis, sudah jelas vonis mati itu sudah jelas. Jadi kita itu latihan mati piye gitu, diikhlasne gitu ya. Terima kasih Pak Jaka. Rekan-rekan mungkin ini sesuatu pengalaman yang luar biasa. Perbedaan persepsi ada, tapi yang jelas memang di DNSA itu yang inti memang kita itu latihan mati, menerima. Oh mati itu begitu, dan soal waktunya itu urusannya Allah. Tapi kita tuh sudah siap gitu loh, siap betul latihannya, dan dalam kehidupan hari-harian karakternya adalah orang yang bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah. Untuk latihan DN-nya Mbah Zain, gimana Mbah Zain ini waktunya karena sudah terbatas, mandiri saja ya Mbah nggih? Nggih, monggo. Nggih, ngaten. Jadi rekan-rekan, Mas Doni karena ada keperluan, terima kasih hari ini Pak Jaka sudah menyampaikan, rekan-rekan sudah respon, saya sebagai pembawa ini moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Langsung kita tutup, kita berlatih DN-nya masing-masing.
Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan membaca wal asri bersama-sama. Bismillah.